Ya, kembali di Market Buzz kita akan simak terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi dari Korea Selatan. Pemirsa, ada agenda mengenai kepercayaan konsumen Korea Selatan di bulan Juli maksud kami untuk datanya. Kemudian dari Thailand ada neraca perdagangan Thailand di bulan Juni dan juga dari Amerika Serikat ada pemesanan barang tahan lama inti month on month di bulan Juni dan juga dari Amerika ada data mengenai inventory minyak mentah Amerika Serikat. Dari emiten pemirsa ada sejumlah agenda RUPS, diantaranya ada AGII, AISA, kemudian ada BP, CTRA, Hoki, KBLI, Medco, MNCN, PJAA, dan juga Ruis serta Bali akan ada pembayaran dividen tunai, sementara DFLA juga pembayaran dividen tunai, berikut juga Era Jaya, IPCM, pemirsa, dan Mayora gitu ya. Semoga ini bisa menjadi referensi Anda, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dan pada pagi hari ini pemirsa, kami akan berbincang bersama dengan narasumber, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, Ibu Rizka Afriani, co-founder dan komisaris Bank Saham. Selamat pagi Ibu Rizka. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya, ada Prisa dan juga Wiki. Oke, langsung saja IHSG dan rupiah yang menguat. Rupiah kemarin tadinya kan sempat ke 15 ribuan dan kembali bergeming dengan bergerak agak flat di kisaran 14.900-an. IHSG juga kemarin menguat, tapi Nikkei dan Kospi Korea tadi kita lihat pembukaannya sudah melemah. Bagaimana proyeksi Anda sehari menjelang keputusan dari The Fed atau Bank Sentral Amerika? Iya, pertama kalau kita melihat penutupan rupiah pada perdagangan kemarin itu kan memang relatif menguat, tapi menguatnya juga terbatas. Ini bersamaan kalau kita perhatikan juga terlihat dari perekonomian kita yang masih cukup kuat di tengah risiko global akibat perang Rusia dan Ukraina. Selain itu juga saat ini pelaku pasar sedang memperhatikan keputusan dari The Fed sendiri. Kalau kita melihat perdagangan kita pada satu pekan atau bahkan 2 pekan sebelumnya, ini kan memang sekarang pelaku pasar sedang berfokus terhadap The Fed yang berpeluang menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada rapat kebijakan 26 sampai 27 Juli 2022. Jadi kita bisa nanti malam itu keputusan dari The Fed, karena yang kita perhatikan saat ini ada potensi kenaikan yang butuhkan dalam debat sendiri, tekanan inflasi masih mengancam, sementara ekonomi Amerika Serikat juga harus dijaga. Dan saat ini yang menjadi concern utama para pejabat The Fed yaitu adalah bagaimana cara memerangi inflasi yang pada bulan Juni itu sudah mencapai 9,1%. Jadi kalau kita lihat juga dari meeting The Fed bulan lalu itu ada pertimbangan bahwa bulan ini akan terjadi kenaikan sebesar 50 basis poin sampai dengan 75 basis poin. Itu yang menjadi perhatian pelaku pasar. Kemudian juga kalau kita memperhatikan dari sisi perekonomian Indonesia, walaupun kemarin sempat menyentuh rupiah di 15.000, namun ini kita berhasil ditutup di level 14.984. Sebenarnya kita juga tidak perlu terlalu khawatir karena ada aspek dari keuangan ekonomi Indonesia yang masih, saya bilang ini masih cukup kuat. Pertama, kita bisa melihat dari cadangan devisa kita. Cadangan devisa Indonesia ini masih terbilang kokoh. Kemudian juga ketika kita melihat dari stabilitas domestik yang masih relatif terjaga, itu tercermin dari rasio kecukupan modal kita di perbankan itu masih tinggi, di mana pada akhir Mei itu sebesar 24,67%. Sehingga hal-hal tersebut saya masih optimis bahwa rupiah kita juga masih relatif terjaga. Dan juga dari sisi IHSG ini terlihat memang nanti tentunya masih ada tekanan perdagangan IHSG pada hari ini. Namun tekanannya juga tidak terlalu dalam. Jadi potensinya untuk IHSG hari ini level supportnya itu ada di level 6.765 dengan level resistennya di 6.891. Oke, ya artinya memang ada banyak alasan yang dijadikan penguat mengapa kemudian investor ataupun pelaku pasar masih yakin dengan kondisi ekonomi di Indonesia, sehingga ini tercermin dari penguatan rupiah dan juga penguatan IHSG di penutupan kemarin, berbeda dengan pembukaan dari market Asia kemudian juga penutupan bursa global.
Oke, terkait dengan proyeksi Anda di pergerakan IHSG hari ini yang kemudian tadi sampaikan akan ada di tren pelemahan. Supportnya Anda juga sampaikan. Sektor-sektor mana yang nampaknya akan terdampak signifikan ataupun mungkin dilepas banyak oleh investor, Bu Rizka? Iya, berbicara sektor-sektor, memang yang saat ini banyak dilepas oleh investor itu lebih cenderung kepada sektor perbankan, kemudian juga ada teknologi yang sebelumnya juga menjadi pemberat indeks. Kita bisa perhatikan pada perdagangan kemarin itu ada saham GoTo yang menjadi pemberat, kemudian juga ada yang dari perbankannya, ada bank, kemudian juga ada saham-saham yang saya lihat ini lebih kepada market cap-nya relatif besar, dan di mana market cap yang relatif besar ini mayoritas adalah perbankan. Oke, Anda tadi katakan bahwa ada support di 6.700. Itu hanya support jangka pendek atau hari ini saja, atau setelah benar-benar The Fed taruhlah sesuai dengan ekspektasi menaikkan suku bunga 50 atau 75 basis poin, dan saham mana yang akan mantul duluan ketika ada pembalikan arah? Iya, pertama kalau saya melihat bahwa ketika ini kan market itu sudah melakukan adjustment dalam 2 bulan sebelumnya ketika ada potensi The Fed menaikkan suku bunga, sehingga setelah The Fed menaikkan suku bunga ini potensinya market lebih mengambil arah yang mana di sini kita bisa melihat nanti dari sisi Bank Indonesia juga akan mengambil kebijakan untuk tetap mempertahankan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Jadi arahnya nanti bisa dilihat juga lagi kembali kepada domestik ekonomi Indonesia, dan saya masih optimis bahwa setelah kenaikan suku bunga The Fed juga IHSG mungkin kenaikannya tidak terlalu agresif tapi masih cukup baik untuk berada di level di kisaran 6.700 sampai level 7.000. Oke, dan yang akan balik itu adalah ya lagi-lagi banking lagi gitu ya? Betul, banking adalah yang utama, karena kalau kita melihat saat ini kan memang perekonomian juga sudah membaik dari segala sektor, dan ini tentunya ini juga dimotori oleh saham-saham di sektor perbankan itu sudah mulai terlihat kalau kita lihat dari awal tahun, di mana mereka juga sudah terlihat kinerjanya yang cukup baik pada di akhir tahun 2021 dan di kuartal pertama 2022 ini.